Atas izin Allah, kita bersama-sama berkumpul dalam suatu keadaan yang insya Allah dipenuhi dengan keberkahan. Amin. Insya Allah dipenuhi dengan keridhaan Allah. Amin. Insya Allah dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sahabat-sahabat dan adik-adikku sekalian yang saya cintai, ada ungkapan yang konon ini adalah ungkapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, "Idzil fata hasba i'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi." Dalam syair lain Imam Syafi'i mengatakan, "Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi." Demi Allah, kata Imam Syafi'i, kehidupan para pemuda dan para pemudi itu harus disertai dengan keilmuan dan ketakwaan. Sebab apa? Kalau tidak ada ilmu dan tidak disertai dengan takwa, maka dia akan merugikan diri sendiri dan dia akan merugikan bangsanya. Dia akan merugikan keluarganya dan dia akan merugikan agamanya. Dia akan merugikan sekelilingnya, dia akan merugikan nusa dan bangsa. Oleh karenanya, kita sebagai generasi bangsa yang dikatakan oleh para syair sebagai Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Sekarang Anda berada di ruangan ini. Sekolah ada yang masih SD. Ada yang masih SD ada? Ada yang masih SMP. Ada yang masih SMA. Sekarang kalian ada di ruangan ini. 20 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang, kalianlah pemegang kendali bangsa, pemegang kendali negara yang akan membawa bangsa dan negara ini menuju kemakmuran dan kedaulatan. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Kita tidak seperti mereka-mereka anak-anak yang terlantar di luar, tidak berpendidikan, tidak mengaji, akhirnya gaulnya seenaknya, gaulnya semau gue. Tidak, kita beruntung. Adik-adikku yang berkesempatan untuk mengaji dan belajar di sini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin bangsa ini, untuk menjadi pemimpin negara ini, untuk menjadi pengibar bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang akan menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Dulu pada zaman Rasulullah SAW pernah beliau bersama sahabat menghadapi perang yang disebut dengan perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang yang melibatkan para pasukan dengan strategi parit. Jadi Khandaq itu perang tapi menggunakan ranjau. Menggunakan ranjau. Pasukan Nabi sebelah sini, pasukan musuh sebelah sana, di tengah-tengahnya dibuatkan ranjau dengan arsitek Salman Al-Farisi. Jadi ada seorang sahabat yang ahli strategi perang karena beliau orang Persia. Kata Salman Al-Farisi, "Ya Rasulullah, kalau mau perang di daerah melawan orang-orang Persia, itu kita gunakan Khandaq atau parit. Jadi ayah ranjau, menggali tanah yang digali, terus dimasukkan di sana tumbak, dimasukkan di sana pedang, dimasukkan ke dalamnya alat-alat senjata tajam, dimasukkan semua menghadap ke atas begitu. Jadi kalau orang jatuh dia akan langsung mati. Banyak, kemudian ditimbun kembali, ditutup oleh dedaunan, seolah-olah itu adalah tanah biasa, padahal adalah ranjau. Kemudian Nabi dan para sahabat siap-siap berperang. Saat musuh berada di jauh sana, Nabi dan para sahabat siap, nggak ada ya. Siap, nggak ada. Pemuda itu gak melehoi. Siap, siap. Abi mah sanes tukang jauh, abi mah tukang bohong. Ada. Setiap manusia itu punya potensi masing-masing. Ada orang yang cerdas, maka dia berjuang dengan ilmunya.
Ada orang yang kaya, maka dia berjuang dengan hartanya. Ada orang yang punya tenaga dan punya fisik yang prima, maka dia berjuang dengan tenaga dan fisiknya yang prima. Akhirnya para sahabat semua siap. Ini pasukan sahabat. Ini pasukan sahabat ya. Ini pasukan musuh. Di tengah-tengahnya ada parit, ada ranjau. Yang kalau orang masuk ke sana, maka dia akan tenggelam dan langsung mati di sana. Kata Nabi, sahabat siap, siap ya Rasulullah. Bela agama tentu. Bela ustaz wal jamaah tentu. Wah, cuman kalau dulu belum ada NKRI harga mati, belum ada dulu. Karena Rasul bukan orang Indonesia. Kalau Rasul orang Indonesia, pasti beliau bilang NKRI harga mati. Siap, siap. Mereka juga siap. Akhirnya kemudian mendekat, serbu, maju, serbu, maju. Giliran sudah dekat karena Nabi tahu di sini ada ranjaunya. Serbu. Tapi beliau bertahan sampai di sini tidak lanjut sementara mereka masuk set. Terus masuklah mereka ke jurang dan banyak yang berguguran mati dari orang-orang kafir itu. Setelah mati, anjay. Ranjau gini, oi. Sebanti orang ranjau. Anjir, oi malah modal, oi. Baturan mana modal, baturan ini seru apa ya? Banyak yang mati. Mereka mencoba loncat ke kadugi, ada berus dari. Loncat tidak sampai, mati lagi. Loncat tidak sampai, mati lagi. Banyak orang-orang yang berguguran. Tiba-tiba ada seorang pendekar dari kalangan kafir Quraisy itu. Namanya Amr bin Uwaid. Dia tuh pendekar bukan pendek dan kekar. Ini pendekar asli. Pendekar asli. Orangnya tinggi, gede, memainkan pedangnya dia sangat piawai, kudanya tinggi, gede. Karena waktu itu belum ada ninja. Waktu itu masih pakainya apa? Kuda, belum ada ninja, wama adro kama ninja belum ada. Belum ada fiction, wama adro kama fiction. Belum ada Jupiter, wama adro kama Jupiter belum ada, Saturnus belum ada, Uranus belum ada, Neptunus, Pluto juga belum ada. Waktu itu dia menggunakan kendaraan pedang. Kuda. Orang-orang menggunakan kuda semua kalau perang. Kudanya Amr bin Uwaid itu segede-gede badak, dia bukan nama. Jadi kulantaran badak jadi nate badak. Akhirnya dia datang kata Amr bin Uwaid, mundur semua. Ya saya yang maju. Akhirnya dia loncat. Amr bin Uwaid loncat. Loncat sampai dia, saking hebatnya kudanya dan saking hebatnya dia loncat, parit itu ranjau itu bisa dia loncat. Dia tidak terkena ranjau dan dia berada di depan Rasulullah SAW. Pedangnya dia keluarkan, dia angkat pedangnya, dia nantang kepada Rasulullah. Muhammad, keluarkan jagung, ayo perang tanding dengan saya, diadu dengan saya, kita adu jotos sampai mati, kata Amr bin Uwaid sambil membebaskan pedang. Sahabat semua, waduh, Amr cenah si eta teh penjahat cenah Tapi dah ulah sieun orang, siaplah menunggu komando. Para sahabat diam. Diam bukan berarti tak berani, tapi dia menunggu komando. Rasul menunggu wahyu. Diam sejenak. Tiba-tiba karena si Amr bin Uwaid nantang-nantang lulu, ayo maju, turun kalau memang berani. Kecuali kalau kamu penakut, turun. Akhirnya ada anak kecil, masih muda, ada yang masih SMP ini, turun dia atau masih SD mungkin, bawa pedang. Siapa dia? Namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Masih kecil, bawa pedang. Batur mah pedang teh dikekeuweuk, disoreng, dicekal, dijinjing pedang. Ini karena masih kecil, pedangnya dipanggul. Terus dipanggul digusur. Ini panjang kena pedang lah daripada jaminan. Datang nemui Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa Ali? Biar saya yang menghadapi Amr bin Uwaid. Waduh, jangan Li. Kamu tuh masih kecil, dia tuh jawara kaot. Orangnya tinggi, gede, badan, bedegul, hidung, buluan. Jangan. Dia bukan lawan kamu, kata Rasulullah. Gak apa-apa ya Rasulullah, biar saya sikat aja dia. Jangan, kamu masih kecil nak. Pulang aja dulu. Udah, ngingkik ngegusur naon, ngegusur pedang, balik deh. Aduh, tadi dulu cina balik deh. Duduk lagi Sayyidina Ali.
Amr bin Uwaid masih saja mengangkat pedangnya sambil menantang Rasulullah dan para sahabatnya. Mana Muhammad pasukanmu yang katanya gagah berani? Gak ada yang berani. Aku cuma sendirian, kalian banyak. Ayo dong turunkan kalau memang hebat. Semua sahabat terdiam. Bukan gak berani, nunggu komando. Akhirnya bangun lagi Sayyidina Ali. Anak kecil tadi bangun lagi, datang lagi, dengan musuh dong. Ya Rasulullah, naon jang Ali? Ku abdi we urang pae ari maneh. Maneh mah budak kene engke heula. Wios da budak lagi abdi mah budak. Nanti dulu, balik lagi dulu sebentar. Duduk saya lagi. Jangan lagi. Ayo siapa yang berani maju? Wah panas. Sayyidina Ali bangun lagi, datang lagi dia. Untuk yang ketiga kalinya, nekat ya. Nekat. Kemudian Sayyidina Ali bilang, ya Rasulullah, adzinni li an uqatilahu. Izinkan saya untuk memerangi dia. Kata Rasulullah, ya Ali, dia itu Amr. Amr itu pendekar, Amr itu gagah, Amr itu preman, Amr itu penjahat kelas kakak. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, jangankan 1 Amr, 1000 Amr pun akan saya hadapi, akan saya musnahkan, akan saya pateni, akan saya bunuh demi untuk mengibarkan bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yakin kamu Ali? Yakin. Berani lawan Amr? Ngapain nggak berani? Berani banget saya. Akhirnya Amr bin Sayyidina Ali diizinkan oleh Rasulullah. Ini pedangnya ganti pakai pedang saya. Maju kamu menghadapi Amr. Berangkat Sayyidina Ali menghadapi Amr bin Uwaid. Wah, ini anak kecil nih. Anak kecil menghadapi orang yang sudah giginya sudah berakar. Aja ngotan teh sampai gede. Begitu datang Sayyidina Ali di bawah, Amr bin Uwaid di kuda. Kata Sayyidina Ali, "Ayo Mang, jeung urang cenah Mang lah." Saya tangannya berapa tinggal nih. Atau budak-budakan cenah Mang orang diadu Mang. Aduh, euy cenah budak mah ya. Akhirnya kata Amr bin Uwaid, "Kamu yakin?" "Saya yakin." "Baik kalau begitu." Saur Amr bin Uwaid, "Mang, kamu tuh jangan memalukan saya. Kamu tuh orang dewasa. Mana tegas gede, banyak aya di luhureun kuda. Urang wae budak leutik aya di handap. Turun aya ka mani mah." "Aya ka mani teu?" Oh, Amr bin Uwaid dikitukeun dia tersinggung, turun, langsung dari kudanya, dikeluarkan pedangnya, itu kaki kuda itu disabet sama dia, sama pedang. Berat, 4 kaki kuda langsung buntung semua dan kudanya langsung mati saat itu. Ini artinya apa? Tenaganya kuat, pedangnya tajam. Ya, ngerti ya? Insyaallah. Tenaganya kuat, pedangnya tajam. Sahabat, aduh, oi cenah kumaha dengan eta teh kitu euy. Semua sahabat sudah khawatir ada apa-apa dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi Sayyidina Ali tidak sedikit pun gentar. Beliau maju, kemudian diadu satu persatu. Ketika diadu karena waktu itu ada musim kemarau, musim haloro, jadi banyak debu. Wah, kepul, muter, mulek kebur. Akhirnya sahabat nonton, akhirnya muter, gak kelihatan sampai gak kelihatan. Bakal tinggu kebun, tengah tinggalin, kurpa sehat tengah tinggalin. Dia anjosan dia sahabat. Nabi berdoa untuk kejayaan Islam dan untuk kemenangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya setelah kebunnya reda, Sayyidina Ali sudah jalan dan membawa kepalanya Amr bin Uwaid. Kata Sayyidina Ali, "Ini ya Rasulullah, sudah selesai saya tumbangkan." Kalah Amr bin Uwaid oleh anak kecil yang namanya Ali bin Abi Thalib. Padahal yang beliau itu adalah pendekar. Sayyidina Ali masih kecil, tapi mata beliau bengkak karena kena debu. Bengkak. Naon cenah eta maneh bareu? Iya cenah Rasul kena aku naon? Ku kebul. Datang diludahi sama Rasulullah dan saat itu juga sembuh mata beliau. Sampai akhir hayatnya Sayyidina Ali tidak pernah kena kacamata, tidak pernah pakai kacamata, tidak pernah minus. Kenapa? Karena matanya pernah diludahi oleh Rasulullah SAW. Pesan dari cerita ini apa? Dalam sebuah perjuangan, sahabat-sahabat dan adik-adik yang saya cintai, ada wilayah orang tua dan ada wilayah anak muda. Biarkan anak muda yang turun ke medan perang. Biarkan anak muda yang turun berjuang. Di Indonesia nggak ada peperangan, jadi nggak usah perang. Apa berjuangnya? Belajar. Belajar. Yang kencang. Belajar.
ulang lagi. Guys, duduk ini. Cie nunggu cie. Belajar. Cara kita berjuang di Indonesia dan bagi anak-anak muda saat ini bukan dengan berperang membawa pedang, tidak. Lalu dengan belajar yang baik, yang sungguh-sungguh, dengan begitu maka pahlawan-pahlawan kita akan tersenyum bahagia melihat kita. Pangeran Diponegoro akan senang melihat kita. Tuanku Imam Bonjol akan senang melihat kita. Teuku Cikditiro akan senang melihat kita. Pahlawan-pahlawan Indonesia akan bangga melihat anak-anak bangsa mereka berjuang gila-gilaan demi untuk marwah dan kehebatan negeri ini. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan tugas terbaik bangsa ini. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kalau anak muda berjuang di medan perang atau berjuang di lapangan atau berjuang di arena, lalu apa tugas yang tua? Yang tua-tua, orang-orang tua kita, sepuh-sepuh kita berdoa di rumah, berdoa di masjid, berdoa di mushola. Dengan begitu, yang muda berjuang di medan laga, yang tua berjuang di masjid dan mushola. Insya Allah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU dan NKRI akan jaya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ulah kayak dikucikin ke bawah pusaka bakawa. Aya acara berkait itu berkadieu kita teh ngelem kieu. Buuk di bereuman. Buntu di behelan nanti. Hidung di antingan terus nanti. Celi di antingan terus nanti. Banget di wedakan, ari buhuk hidung. Ari mangi duit 500 perak pajar gente. Rezeki anak soleh. Cik atuh. Tidak ada. Ada-ada para pemuda-pemudi yang belajar di Mambaul Faizin tidak semestinya kabawa pusaka bakaba kair keciki. Biarkan mereka di luar sana dengan segala kesibukannya. Biarkan mereka di luar sana dengan segala kerusakan moralnya. Tapi kita santri Mambaul Faizin akan menjadi pelopor dan penjaga akhlakul karimah. Setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat. Sampai kapanpun, selama hayat masih dikandung badan, selama NKRI masih harga mati, selama kiamat belum datang, selama ajal belum menjemput, pantang bagi kita untuk bergaul dengan orang yang tidak semestinya. Pantang bagi kita untuk bergaul dengan perang-perang NKRI. Pantang bagi kita untuk berjuang merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Siapapun orangnya, apapun kastanya, dari manapun bangsanya, kalau tinggal di Indonesia untuk mengharumkan dan menjaga nama baik Indonesia, mereka atau dia adalah sahabat kita. Betul? Betul. Siapapun orangnya, apapun jenis dan sukunya, kalau dia tinggal di Indonesia untuk bersama-sama merawat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia adalah sahabat kita. Betul? Apapun bangsanya, apapun bahasanya, siapapun orangnya, segede apapun dia, kalau tinggal di Indonesia merusak NKRI, menggoda dan mengganggu Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita akan lawan sampai titik darah penghabisan. Gaul harus jelas, berguru harus jelas, ngaji harus jelas, diajar sholat harus jelas, diajar jurus harus jelas. Kita belajar bela diri bukan untuk membanggakan diri, tapi kita belajar bela diri adalah untuk menjaga marwah agama kita, menjaga marwah akidah kita, menjaga marwah NU kita, dan menjaga marwah NKRI kita. Jelas? Jelas?
Sekian dari saya. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.